Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nuristi Angelina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada laboratorium kimia untuk mewujudkan zero accident. Di dalam presentasi ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, latar belakang mengenai kecelakaan kerja yang sering terjadi di laboratorium kimia. Yang kedua, tujuan dan manfaat adanya K3 pada laboratorium kimia. Yang ketiga, peraturan-peraturan K3 sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, data kecelakaan yang pernah terjadi di laboratorium kimia, khususnya di wilayah Indonesia. Yang kelima, analisis dan pembahasan. Dan yang keenam, kesimpulan dan saran. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Dikatakan kejadian yang tidak terduga karena latar belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan. Peristiwa kecelakaan biasanya juga disertai dengan kerugian material ataupun penderitaan dari paling ringan dan sampai paling berat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2014 menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja mencapai 1.014,63 juta orang, di mana sebanyak 42,38 juta orang atau 36,97% bekerja pada sektor formal dan 72,25 juta orang atau 63,03% bekerja pada sektor informal. Sedangkan berdasarkan data ILO tahun 2016 menyatakan bahwa setiap 15 detik seseorang pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang dialaminya. Dan setiap 15 detik terdapat sebanyak 153 pekerja mengalami kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Setiap hari terdapat 6.300 orang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, lebih dari 23 juta kematian per tahunnya. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kerja sering terjadi dikarenakan tidak adanya sistem manajemen untuk mengaturnya. Tahukah kalian jika kecelakaan di laboratorium kimia sering terjadi karena kelalaian dan kecerobohan pekerja? Untuk itu, tujuan dan manfaat mengetahui penerapan K3 di laboratorium kimia adalah sebagai berikut. Tujuannya yang pertama, mengetahui berbagai macam tindakan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja di laboratorium kimia. Yang kedua, mengetahui upaya penanggulangan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja. Yang ketiga, mengetahui regulasi dan standar perawatan yang ada. Dan manfaat dari mengetahui penerapan K3 pada laboratorium kimia adalah untuk memberikan informasi mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja ketika berada di laboratorium kimia. K3 sendiri diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai kewajiban dalam melaksanakan keselamatan kerja, mewajibkan perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental, serta mengatur jam kerja dan upah dari tenaga kerja. Berikut adalah data kecelakaan kerja di laboratorium kimia yang pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015, telah terjadi ledakan di laboratorium kimia Universitas Indonesia yang disebabkan karena suhu dan tekanan yang tinggi pada labu distilasi. Kemudian pada tahun 2017 juga terjadi ledakan di laboratorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syarif Kuala yang menyebabkan 2 orang terluka. Dan pada tahun 2018, berdasarkan data ILO, terdapat lebih dari 1,8 juta kematian akibat kecelakaan kerja telah terjadi di kawasan Asia dan Pasifik. Laboratorium merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bentuk penelitian dan percobaan, di mana kegiatan tersebut menggunakan bermacam-macam jenis alat dan bahan kimia.
Kecelakaan di laboratorium, terutama di laboratorium kimia, dibagi ke dalam beberapa kelompok seperti kecelakaan yang mencederai penghuni laboratorium, sebagai contohnya, tidak adanya atau tidak memakai APD, kurangnya informasi bahaya kepada tenaga kerja, kurangnya ventilasi, kebiasaan seseorangan yang tidak baik, bahaya sengatan listrik, dan kurang baiknya manajemen. Selain itu, kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan bangunan serta peralatan dan kecelakaan yang membahayakan masyarakat sekitarnya. Akibat dari kecelakaan kerja yang biasa terjadi di laboratorium kimia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu luka dan keracunan. Luka terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu luka karena benda tajam, dapat diberikan tindakan dengan cara membersihkan luka secara hati-hati. Jika terdapat pecahan kaca yang terkena kulit, maka untuk mengambilnya menggunakan pinset dan kapas steril. Kemudian yang kedua, luka bakar karena zat kimia. Dapat diberikan tindakan dengan cara mencuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, luka pada mata. Jika terkena percikan asam encer, maka dapat diberi tindakan dengan cara mencuci mata dengan air bersih, baik dengan menggunakan air kran maupun penyemprotan air. Kemudian yang ke bagian kedua yaitu keracunan. Keracunan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, keracunan zat melalui pernafasan. Tindakan pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menghindarkan korban dari lingkungan zat tersebut, kemudian memindahkan korban ke tempat yang berudara segar. Jika korban masih belum bernafas, maka memberikan nafas buatan berupa menekan bagian dada atau memberikan pernafasan dari mulut penolong ke mulut korban. Kemudian yang kedua yaitu keracunan melalui mulut. Jika mulut terkena asam atau basah, maka cukup berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Dan jika mulut terkena zat kimia lain yang beracun, maka korban diberikan 2-4 gelas air atau susu. Dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium kimia mempunyai tujuan agar orang yang berada di dalam laboratorium serta lingkungan di sekitarnya selalu dalam keadaan sehat, nyaman, dan produktif saat bekerja. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium kimia guna mewujudkan zero accident pada laboratorium kimia. Oleh karena itu, sebaiknya ketika berada di laboratorium kimia harus selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan saat bekerja. Untuk mewujudkan zero accident, maka diperlukan kemauan, kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak pengguna laboratorium kimia untuk menaati peraturan teknis dan pedoman K3 yang telah disepakati dan disetujui oleh para pengguna laboratorium kimia. Sekian presentasi mengenai implementasi kesehatan dan keselamatan kerja pada laboratorium kimia untuk mewujudkan zero accident. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat salah dan kekurangan. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.